ya, ada air seni yang dikeluarkan oleh manusia, kemudian yang dikeluarkan oleh aktivitas-aktivitas dari manusia itu eh, dari greywater ya. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait air limbah industri. Nah, air limbah industri ini umumnya terjadi sebagai akibat adanya pemakaian air dalam suatu proses produksi ya. Zat-zat yang terkandung di dalam air limbah industri ini memang bervariasi sesuai dengan pemakaian di masing-masing industri. Misalnya industri apa? Industri rumah sakit ya otomatis pastinya akan aktivitas dari rumah sakit ya otomatis akan mengeluarkan bahan-bahan yang domestik, kemudian limbah infeksius yang mungkin berpotensi apa eh, terjadinya suatu penyakit ya apabila mencemari lingkungan. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya di industri-industri yang menggunakan plastik ya otomatis akan berbeda juga zat-zat yang terkandung. Kemudian industri apa cat atau industri pupuk ya pembuatan pupuk ya otomatis eh, akan berbeda kandungan-kandungan yang keluar ya dari limbah cair tersebut. Nah, sehingga dampak yang diakibatkan juga bervariasi tergantung zat-zat yang terkandung di dalamnya. Ya, dampak buruk air limbah. Jadi di sini ada 4 dampak buruk air limbah. Yang pertama gangguan kesehatan. Artinya ya sebelum masuk ke manusia otomatis akan salah satunya akan mencemari lingkungan terlebih dahulu ya. Kemudian dia mencemari lingkungan, kemudian masuk ke sumber air ya, misalnya ke air permukaan. Kemudian air permukaan ini salah satunya seperti danau, kemudian air sungai ini ternyata dipergunakan oleh masyarakat yang berada di sekitar uh, air sungai tersebut atau danau tersebut. Nah, bisa saja air sungai maupun danau tersebut yang terkontaminasi akibat buruknya pembuangan air limbah ini bisa saja mengalami gangguan kesehatan, salah satunya adalah penyakit diare ya. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Ya, dalam hal ini kan eh, ketika adanya aktivitas yang memang ujungnya itu ada kegiatan ya yang dimana menimbulkan limbah, otomatis akan berbeda kondisi awal dan juga kondisi akhir lingkungan air tersebut. Nah, kecuali memang betul-betul apa misalnya salah satu industri ya dia memang betul-betul mempersiapkan ya bagaimana pengelolaan air limbahnya sehingga meskipun ada aktivitas yang mengeluarkan air limbah ketika lingkungan apa ketika dikeluarkan air limbahnya itu tidak memberikan dampak dalam penurunan kualitas lingkungan air. Nah, tetapi pada kenyataannya memang sebagian besar ya, ketika air limbah tersebut tidak ditangani dengan baik, ya ini bisa saja ketika kondisi awalnya baik, kemudian adanya aktivitas yang melakukan pembuangan air limbah dan tidak melakukan pengelolaan, bisa saja kondisinya akan semakin buruk sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan air. Oke, uh, tunggu ya, saya coba ini ada apa keperluan sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Ini minta maaf untuk meng-off-kan dulu kamera karena ada keperluan ya. Oke, ya. Selanjutnya, yang ketiga dampak buruk dari air limbah itu adalah gangguan keindahan. Yang pastinya ketika air limbah yang dibuang sembarangan tanpa melalui proses pengolahan akan menyebabkan salah satunya adalah terkait keindahan atau estetik. Karena ketika air limbah dibuang di sungai atau danau, biasanya akan ada atau akan terlihat apa selain berbau ya, selain berbau biasanya akan terlihat bunyi ya, bunyi atau busa-busa yang eh, dinilai akan mengganggu ya keindahan dari air sungai tersebut atau dari danau tersebut. Nah, kemudian yang keempat terkait dampak buruk yaitu gangguan kerusakan benda. Karena memang rata-rata limbah-limbah yang keluar itu kan biasanya bersifat asam. Air limbah yang keluar itu bersifat asam, sehingga kalau sifat asam ini biasanya kalau terkena benda itu sifatnya korosif atau pengkaratan. Jadi eh, juga bisa berdampak ya yaitu terkait dengan kerusakan benda. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah parameter air limbah ya yang keluar. Biasanya parameter ini akan dijadikan sebagai salah satu ya sebagai salah satu yang akan dinilai ketika mau apa menilai eh, terkait air limbah tersebut. Ya, ada BOD-nya atau yang pertama ada BOD atau yang dikenal dengan biochemical oxygen demand. Ya, definisinya adalah banyaknya oksigen di dalam part per million atau miligram per liter yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Oke, ya kemudian ada COD ya, COD yaitu chemical oxygen demand, jumlahnya adalah jumlah total oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara tinggi, baik itu yang dapat didekomposisi secara biologis maupun tidak. Dan yang ketiga, DO atau dissolved oksigen atau oksigen terlarut, penjelasannya adalah banyaknya oksigen yang terkandung dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter. Nah, keterangannya, oksigen terlarut digunakan sebagai tanda derajat pengotoran limbah yang ada. Kalau semakin besar oksigen terlarut, berarti maka menunjukkan derajat pengotorannya yang relatif kecil. Artinya ya kalau misalnya semakin besar DO-nya, otomatis derajat pengotorannya kecil ya. Jadi itu adalah indikatornya. Nah, kemudian kesadahan, ya, kesadahan itu kayak kapur ya, pengkapuran. Penjelasannya adalah gambaran kation logam bivalen atau valensi 2 yang terdapat di dalam air. Keterangannya, kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun membentuk endapan atau presipitasi maupun dengan anion-anion yang terdapat di dalam air membentuk endapan atau karat pada peralatan logam. Jadi biasanya kayak kapur ya, pengkapuran, karena kita lihat ya air-air kapur ketika biasanya bertemu dengan logam itu akan mengalami pengkaratan. Nah, ini dikenal dengan istilah kesadahan. Kemudian selanjutnya settleable solid ya penjelasannya lumpur yang mengendap dengan sendirinya pada kondisi yang tenang selama 1 jam secara gaya beratnya sendiri. Kemudian TSS total suspended solid yaitu jumlah berat dalam miligram per liter kering. Lumpur yang ada di dalam air limbah setelah mengalami penyaringan dengan membran berukuran 0,45 mikron. Selanjutnya ada MLSS atau Liquid Suspended Solid, yaitu penjelasannya adalah jumlah TSS yang berasal dari bak pengendapan lumpur aktif setelah dipanaskan pada suhu 103 sampai 105 derajat Celcius. Ini ada MLVCSS, ya penjelasannya terkait kandungan organik matter yang terdapat dalam MLSS didapat dari pemanasan MLSS pada suhu 600 derajat Celcius. Benda volatil menguap yang dikenal dengan istilah NLSS.
Nah, yang biasanya juga menjadi parameter ketika kita melakukan apa penelitian air limbah itu biasanya adalah kekeruhan ya atau istilahnya turbidity, yaitu ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air sungai. Nah, kekeruhan ini disebabkan oleh adanya benda yang tercampur atau benda koloid di dalam air. Nah, kalau kita lihat terkait penanganan air limbah, ini yang secara umum ya, pengolahan air limbah itu ada 5 treatment atau biasanya yang memang dikenal itu ada namanya primary treatment atau treatment awal, kemudian treatment kedua atau secondary treatment, kemudian dilanjutkan dengan tertiary treatment atau apa penanganan atau treatment ketiga. Nah, di treatment ketiga ini nantinya ketika ada limbah air limbah kemudian pengeluaran air limbah ini biasanya akan dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Setelah itu nantinya akan dibuang ya, akan dibuang di lingkungan. Nah, biasanya ketika di tertiary itu biasanya akan atau di disinfeksi ya, itu akan ada slow treatment atau pengolahan lumpur. Nah, ini juga akan dilakukan penanganan apakah akan dikeringkan ya, apakah akan dikeringkan kemudian akan apa akan diolah ya menjadi sesuatu. Biasanya kalau lumpur ini dikeringkan kemudian akan dijadikan kayak bata ya, bahan batako untuk bahan bangunan. Nah, tapi memang betul-betul apa air yang nantinya akan dibuang ke lingkungan atau lumpur yang nantinya eh, eh, akan ada ya. Nah, itu tetap ketika di lingkungan akan digunakan di lingkungan itu dalam hal aman ya dan tidak menyebabkan dampak baik itu pada lingkungan maupun pada kesehatan manusia. Kalau kita lihat apa sebenarnya treatment awal ya ketika dilakukan proses pengolahan. Ya ini ada 3 macam ya yang dilakukan. Yang pertama ini terkait penyaringan atau bar screen. Nah, ini tujuannya yaitu untuk memisahkan sampah dari air limbah. Kemudian yang kedua ada grate chamber, yaitu memperlambat aliran limbah sehingga partikel-partikel pasir jatuh ke dasar tangki, sementara air limbah terus mengalir ke tangki pengendapan. Nah, kemudian setelah dari grid chamber, ini ada dikenal istilah tangki pengendapan, di mana limbah cair didiamkan agar partikel padat yang tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar tangki sehingga membentuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah yang diolah lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan videonya bisa terputar ya. Nah, ini apa eh, gambar ya bagaimana proses pengolahan primer limbah cair dengan metode pengendapan. Jadi ini adalah saluran buangan awal ya inlet di mana limbah cair itu dikeluarkan dari aktivitas. Nah, kemudian ini akan ada penyaringan, akan disaring terlebih dahulu ya untuk memisahkan. Kemudian ini yang dikenal dengan yang treatment yang kedua ya di primary treatment ada istilah growth chamber. Nah, jadi air limbahnya yang akan terus masuk di tangki penembak. Jadi di sini akan apa istilahnya dia lambat ya, lambat prosesnya di mana air limbah akan terus mengalir ke tangki pengendapan, sementara partikel-partikel halusnya akan mengendap ke bawah. Nah, begitu pula nantinya di tangki pengendapan. Jadi akan ada endapan lumpur yang dihasilkan dan ada juga air limbah yang akan masuk ke pengolahan kedua atau secondary treatment. Ya. Kemudian ini ya kita lihat bagaimana settling tang atau tempat primary mulai dari bagaimana limbah cair itu dikeluarkan dari aktivitas kemudian masuk ke kolam pertama atau primary treatment. Nah, di sini kita bisa lihat ada lumpur-lumpur yang mengendap ya. Kemudian ada juga air limbah yang nantinya akan tersaring kemudian akan lanjut di apa treatment kedua atau secondary treatment. Nah, ini gambarannya ya
kira-kira seperti ini gambaran dari primary treatment. Nah, kemudian kita lanjut di secondary treatment. Ini kita lihat pengolahan sekunder limbah cair dengan metode trickling filter. Yang pertama, metode ini digunakan bakteri aerob yang melekat pada permukaan media dan limbah akan merembes melalui celah-celah permukaan media dan disalurkan ke tangki pengendapan. Ya, kemudian ada namanya metode activated sludge, ya, di mana limbah cair disalurkan ke sebuah tangki dan di dalamnya limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Nah, proses degradasi berlangsung di dalam tangki yang terbuat selama beberapa jam. Kemudian dibantu dengan pemberian gelembung udara untuk aerasi atau pemberian oksigen. Nah, kemudian yang ketiga ada istilah metode treatment ponds atau lagons, yaitu di mana limbah dari tangki pengendapan tahap primer, limbah cair ditempatkan pada kolam-kolam terbuka. Setelah limbah terdegradasi dan membentuk endapan di dasar kolam, air limbah dapat dibuang ke lingkungan atau diolah lebih lanjut. Jadi memang ada ini ya, kalau kita lihat dari grease chamber, kemudian ada primary treatmentnya, kemudian akan ada secondary treatment. Ya, ini tadi secondary treatment ya. Nah, ini nantinya kalau kita lihat tertiary treatment atau treatment ketiga, jadi memang kalau kita lihat definisinya, pengolahan tersier ini sebenarnya dilakukan jika dalam pengolahan primer maupun sekunder itu masih terdapat zat di dalam limbah cair yang dimana ketika dibuang ke lingkungan atau masyarakat itu masih atau dapat berbahaya. Nah, ini akan dilakukan treatment ketiga atau penyaringan ketiga ya. Nah, namun kalau misalnya ketika karena memang selalu akan diukur ya, akan diukur parameternya mulai dari penyaringan pertama, kemudian keluar ke penyaringan kedua, kemudian dilanjutkan ke penyaringan ketiga, itu akan selalu dinilai ya, diukur kondisi atau keadaan dari limbah cairnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari penyaringan kedua atau dikenal dengan secondary treatment sudah berhasil ya pengolahannya dalam hal ini mungkin eh, semua parameter ya mulai dari DO-nya, kemudian BOD-nya, COD-nya dan lain sebagainya itu sudah sudah sesuai dengan baku mutu ya biasanya tidak perlu lagi ke treatment ketiga. Namun bisa langsung dari treatment kedua bisa langsung dibuang ke lingkungan. Namun kalau misalnya ketika dilakukan pengolahan primer maupun sekunder ternyata masih ada zat tertentu yang ternyata masih berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat, ya otomatis akan dilanjutkan di pengolahan tersier. Nah, di sini ada 7 ya, ada 7 contoh-contoh pengolahan tersier, ada metode saringan pasir, kemudian yang kedua ada saringan multimedia, kemudian yang ketiga pre-fall filter, microstaining, vacuum filter, kemudian penyerapan dengan karbon aktif, dan juga yang ketujuh RO atau reverse osmosis. Ya, kalau kita lihat harapan nomor 6 dan nomor 7, karbon aktif ya. Kalau karbon aktif ini dikenal dengan istilah karkol ya, karkol atau arang ya. Nah, biasanya ini didapat dari sisa-sisa misalnya kayu yang kemudian dibakar ya melalui proses pembakaran dengan suhu yang memang sudah ada, sudah ditentukan. Kemudian dia menjadi arang. Nah, arang ini nantinya akan ternyata zat-zat aktif dari arang itu bisa menyerap kandungan-kandungan berbahaya yang ada di dalam air. Nah, ini dikenal dengan istilah penyerapan karbon aktif. Nah, kemudian kalau kita lihat yang nomor 7 atau dikenal dengan RO, RO ini biasanya memang digunakan bagi para pengusaha air galon. Nah, kalau kalian lihat alat dari alat RO itu seperti alat yang pengusaha galon ya. Jadi itu adalah bentuk RO atau reverse osmosis.
Dan memang RO ini lumayan mahal ya, lumayan mahal karena bagaimana air biasanya digunakan untuk usaha galon ya, air yang tadinya mungkin belum bisa dikonsumsi, kemudian melalui proses pengolahan, melalui proses RO, nah ini kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi sebenarnya perlu ada evaluasi juga ya, jadi kalian mungkin adik-adik mahasiswa yang penasaran ya, seperti apa sih kondisi dengan air galon kita atau air galon yang sekarang ada di pasaran ya atau ada di masyarakat, eh, seperti apa sih kondisinya. Ya, makanya kenapa sebenarnya RO ini bagus ya, bagus sekali. Cuma ya itu tadi, kita perlu adanya evaluasi atau monitoring kurang lebih minimal 6 bulan sekali ya untuk apa? Untuk menilai bagaimana kondisi dari air yang dihasilkan dengan metode RO. Ya, karena banyak sekali ya eh, penelitian-penelitian, dan kalau kalian penasaran pun kalian juga bisa melakukan penelitian ini. Banyak sekali apa usaha-usaha galon ini ya, mereka menggunakan RO tapi tidak melakukan evaluasi. Dalam hal ini ya mungkin tidak ada tidak ada monitoring terkait alatnya, apakah memang masih baik atau sudah perlu ada perbaikan. Nah, ini harus dilakukan ya secara terus-menerus karena banyak sekali penelitian-penelitian yang melihat ternyata kandungan E. coli ada di air galon. Nah, ini hati-hati ya, banyak sekali air galon yang berseliweran ya, atau yang sekarang usaha-usaha galon itu bisa dilakukan penelitian. Kita uji kandungan E. coli-nya dengan mengambil sampel air galon, sampel usaha galon yang ada di salah satunya di Kota Banjarmasin, saya seperti itu. Itu kita bisa lihat, oh ternyata mungkin ada usaha galon yang memang betul-betul bagus, pasti. Ada yang mungkin dari 30 sampel air galon di Kota Banjar, ternyata ada beberapa sampel airnya ini masih mengandung bakteri E. coli. Nah, ini bisa menjadi salah satu judul untuk penelitian mahasiswa ya. Nah, itu akan melakukan penelitian-penelitian lab. Nah, ini bisa dijadikan sebagai satu penelitian, judul penelitian. Oke, ini disinfektan atau dikenal dengan istilah pembunuh kuman. Ini berfungsi untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen, yaitu penyebab penyakit yang ada di dalam limbah cair. Ya, contoh metode disinfektan itu misalnya dengan penambahan klorin atau klorinasi, kemudian penyinaran dengan sinar UV, dan juga dengan melakukan ozonisasi atau O3. Kemudian sludge treatment, yaitu eh, treatment lumpur ya yang dihasilkan dari residu air limbah. Jadi pada setiap pengolahan limbah baik itu primer, sekunder, dan tersier itu akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Jadi lumpur tersebut juga tidak bisa dibuang di lingkungan kalau tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baru bisa dibuang ke lingkungan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang nggak mau pusing untuk treatment lumpurnya ini, biasanya mereka kasih pihak ketiga saja ya, kasih pihak ketiga, nanti pihak ketiga yang kelola, apakah pihak ketiganya itu adalah perusahaan yang memang mengelola lumpur, industri, atau juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka biasanya hanya membayar dari apa dari biaya treatment lumpur, dibandingkan mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli atau untuk membeli ini ya eh, alat untuk treatment lumpurnya. Jadi biasanya kalau perusahaan nggak mau pusing ya, biasanya yang seperti ini mereka lebih ke kasih ke pihak ketiga saja, mereka eh, mereka sodorkan uangnya saja untuk biayanya daripada harus mengolah sendiri. Biasanya memang cara simpelnya seperti itu ya. Nah, kecuali memang ya mereka punya uang yang banyak untuk membayar ya pihak ketiga untuk diolahkan
lumpurnya. Ya, ini gambaran ya bagaimana pengolahan primer, kemudian pengolahan sekunder, dan juga pengolahan tersier. Ini pengolahan limbah cair. Ya, sebenarnya pada intinya, kalau kita terkait mata kuliah ini ya, sebenarnya pada intinya baiknya itu sebenarnya kita langsung ya kunjungan lapangan, kemudian apakah itu ada di rumah sakit atau ada di industri, kemudian kita melihat bagaimana proses dari pengolahan limbah cair yang dilakukan dari masing-masing industri. Karena industri A otomatis tidak akan sama dengan industri B. Ya cuma memang biasanya kalau secara umum itu akan melalui tahapan-tahapan ini ya, baik itu primary treatment, secondary treatment, dan juga tertiary treatment. Cuma yang menjadi pembeda biasanya ya terkait di tertiary-nya. Dan di situ kan tadi ada 7 jenis ya, bagaimana treatment yang di tahap ketiga itu ada RO, kemudian ada uh, metode metode saringan pasir. Nah, ini yang biasanya akan menjadi pembeda ketika kalian melakukan kunjungan. Nah, bisa saja mungkin si A dia menggunakan metode karbon aktif, perusahaan B dia menggunakan saringan pasir. Jadi memang sebenarnya lebih bagusnya itu ya ada ini ya, ada kunjungan untuk melihat. Jadi mahasiswa bisa melihat secara langsung, secara detail seperti apa sih pengolahan limbah cair yang dilakukan atau penanganan limbah cair. Cuma kalau misalnya memang belum ada kunjungan seperti itu untuk mata kuliah ini ya kalian adik-adik mahasiswa mungkin memang cukup untuk mengetahui saja seperti apa. Oh ternyata kalau dalam pengolahan limbah cair itu ada 3 tahapan, yang dimana ada tahapan primer atau primary treatment, kemudian ada tahapan kedua atau secondary treatment, kemudian ketika dilakukan suatu pemeriksaan terkait air limbahnya, oh ternyata masih ada kandungan bahan berbahaya dan belum bisa dibuang ke lingkungan, maka akan dilanjutkan ke tertiary treatment atau proses tahapan ketiga. Nah, setelah itu akan ada disinfektan, kemudian bagaimana lumpurnya ya, mulai dari tahap 1 itu akan ada lumpur, tahap kedua akan ada lumpur yang tersisa, dan tahap ketiga ada lumpur yang tersisa. Ya ini juga akan dikumpulkan dan eh, akan diolah terpisah ya dengan air limbah. Oke, ya ini skema dari flow proses. Ya bagaimana mulai dari ini ya, dari limbah cair industri, dia masuk ke tahapan pre-treatment ya, bar screen, kemudian grid removal systems, ya, kemudian ada primary treatment, itu akan menghasilkan lumpur ya, dan kemudian dilanjutkan dengan secondary treatment, ya ini. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini, kalau misalnya animasikan ya dari dari awalnya ya dari aktivitas industri, kemudian akan ada pipa yang akan dihubungkan di awal ya, awal dulu terlebih dahulu. Kemudian nanti dilihat mekanismenya ya dari nomor-nomor ini. Nomor 2, kemudian dia akan lanjut ke tangki nomor 3, selanjutnya ke 4, kemudian ada secondary treatment ya, nomor 5, dan terakhir ada tertiary, ini dilakukan disinfektan. Ya, kira-kira seperti ini ya. Mungkin cukup ya, karena kayaknya bingung-bingung ini memang betul-betul harus ada ini ya, semacam eh, belajar lapangan sih sebenarnya yang ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya coba cari ini dulu ya untuk eh, videonya. Mudah-mudahan bisa. Oke, saya coba share dulu. Ini bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke. Ya, coba kita mulai ya.
Suaranya bisa? Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Masih bersama saya Kak, dan kali ini kita akan membahas soal IPA materi pencemaran lingkungan. Ini aja Teman sih kece, sebenarnya kita yang bisa perhatikan Ibu skema proses dan dapat. instalasi pengolahan air limbah berikut ini. Dan yang ditanyakan, tahapan secondary treatment ditunjukkan pada nomor. Nomor berapa? Oke, kita bahas yuk setiap tahapannya. Tahap nomor 1 merupakan inlet atau jalur masuk air limbah menuju IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Tidak ada pengolahan khusus yang terjadi pada tahap ini. Tahap nomor 2 yaitu tahap primary treatment yang terdiri dari proses penyaringan dan pengendapan awal. Tahap nomor 3 merupakan tahap secondary treatment yang terdiri dari proses penguraian atau stabilisasi zat organik dan pengendapan akhir. Dan nomor 4 merupakan tahap tertiary treatment yang terdiri atas proses penghilangan mikroorganisme patogen. Nah, ketemunya teman kece, jawaban yang paling tepat yaitu C. Tahapan secondary treatment ditunjukkan oleh tahap nomor 3. Gimana? Ya, jadi memang kalau dilihat tahapan dari ini ya, tahapan dari Di eh, proses penguraian atau secondary ya, itu stabilisasi zat tahapan organik dan pengendapan ketiga. akhir. Dan nomor 4 merupakan tahap tertiary treatment yang terdiri atas Proses penghilangan mikroorganisme patogen atau kita kenal dengan penghilangan istilah disinfektan mikroorganisme ya. patogen. Nah, ketemunya teman kece, jawaban yang paling tepat yaitu C. Tahapan secondary treatment ditunjukkan oleh tahap nomor 3. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Jangan lupa juga untuk latihan soal IPA lainnya di kejarkita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Kita di Play. Oke. Ya, mungkin sudah ini ya, sudah bisa terbayang nih ininya apa bagaimana pengelolaan limbah cairnya. Oke, ini mahasiswanya mana nih? Nggak ada orangnya kah? Semua nggak ada yang mengaktifkan kamera? Ya, gimana para Amanda? Apa sudah paham? Para Amanda? Ya, oke. Saya coba untuk Hadir Bu Farah Mande. ya, saya coba tolong di on kan kameranya ya. Konten kami. Ada konten enggak? Benar bejir. Oke. Ya, saya mau tanya dulu Farah. Kira-kira apa penjelasan apa yang bisa didapat dari materi yang Ibu sudah sampaikan? Karena kan rata-rata sudah ngerti ya. Ya, kira-kira penjelasan apa yang bisa didapatkan Farah dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Halo Farah, nggak ada orangnya kayak ini? Ya, yang bisa. Siapa? Kira-kira yang bisa memberikan penjelasan yang sudah Ibu paparkan seperti apa? Jadi Ibu bisa menilai apakah yang sudah Ibu jelaskan itu apakah sudah dimengerti atau tidak. Kira-kira siapa mahasiswa yang bisa memberikan penjelasan? Silakan.
Nggak ada yang mencatat juga. Izin, Bu. Ada? Oke, silakan. Um, dari yang ulun pahami tadi tuh tentang limbah cair dan pengolahannya. Penanganan air limbah itu ada beberapa metodenya, yaitu yang pertama primary treatment, yang kedua secondary treatment, yang ketiga tertiary treatment, yang keempat disinfektan, dan yang kelima sludgy treatment. Cukup, Bu. Ya, ada yang lain? Silakan. Ibu sudah panjang lebar loh menjelaskan sejaman, kurang lebih sejaman. Jangan hanya didengar ya, harus dicatat juga. Oke, ada lagi? Nisrina Aulia. Oke, silakan. Apa yang diketahui dari penjelasan Ibu? Oke, oke. Ya, sudah. Oke. Yang laki-laki nih, Makian. Coba Ahmad Rizky. Ada, Bu. Oke, silakan. Yang menurut pahami, dampak buruk air limbah itu gak yaitu gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, gangguan keindahan, gangguan kerusakan benda, eh, penanganan air limbah ada beberapa instalasi pengolahan air limbah IPA itu primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, disinfection, dan sludge treatment. Oke, Primary treatment itu penyaringan, grid chamber, 3 tangki pengendapan. Kalau secondary treatment itu ada metode trickling filter, metode activate sludge, ketiga metode treatment pond atau lagons. Kalau tertiary treatment, contoh pengolahan tersiernya metode saingan pasir, 2 saingan multimedia, ketiga recoil filter, 4 micro tanning, 5 vacuum filter, 6 penyerapan dengan karbon aktif, 7 RO. sudah. Sudah, Bu. Oke.
Ya, gimana Farah? Mana nih Farah tadi? Nggak ada ya Farah? Udah keluar dia Farah. Taunya lagi ada ngumpul-ngumpul mungkin ya sama temannya. Farah, gimana Farah? Halo Farah, ini nggak menyahut ya? Halo Farah. Oke, kalau gitu saya coba untuk absen ya. Jadi bisa dilihat mana yang betul-betul masuk kuliah, mana yang asal numpang masuk. Yang tidak